Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa ya startup atau boleh dibilang orang yang baru mau buka usaha itu banyak yang rungkat gitu, banyak yang ya istilahnya dagangannya sepi, dagangannya kurang jalan, dan ya ini ya merugikan ya guys. Segala sesuatunya udah modal, udah rencana dan lain-lain, tapi masih buka toko atau buka lapak tapi nggak ada yang beli gitu. Ini kan jadi kayak orang jadi antipati atau kurang suka sama bisnis, apalagi kalau di dunia online ya, buka toko, entah itu Tokopedia, toko Shopee, TikTok Shop. Kalau sepi kan jadinya ya jadi tambah lemes aja. Di real yang modal nggak punya, di online sepi juga, terus mau ngapain lagi gitu loh. Nah, di sini Sirtiman mau kasih satu solusi ya. Jadi alasan ya, alasan kenapa dengan sepi ini sebenarnya di zaman era digital ya, ini pengaruh besar yang namanya sosial media gitu. Jadi dengan sosial media itu merupakan daya ungkitnya. Daya ungkitnya kenapa? Karena di sosial media ada mata memandang ya guys, ada orang-orang, ada mata yang ngelihat produk kita, ada yang mata yang ngelihat bisnis kita. Nah, disitulah kenapa kita harus rajin bikin konten ya, benar-benar harus produktif ya. Kita di zaman sekarang ya harus benar-benar banyak ngupload, banyak bahas tentang bisnis kita, banyak bahas tentang jurnal perjalanan bisnisnya juga, jadi orang ngikutin ya dari A sampai Z gitu loh. Ya minimal orang butuh istilahnya serial yang komplit gitu ya. Kalau kepotong-potong tuh nggak seru gitu. Jadi kayak nonton serial Netflix atau apa, ya orang akan ngikutin dari pertama, kedua ya. Nah, selanjutnya seperti itu juga di bisnis juga seperti itu. Kalau kita tahu-tahu buka buka toko dan ya sepi gitu, karena sebelumnya ini memang harus ada rencana. Rencananya apa? Boleh dibilang ya, kalau normalnya kan ada soft launch, hard hard launch ya. Pembukaan halus, pembukaan besar seperti itu. Nah, di sini si Teman mau nambahkan lagi salah satu hal yang perlu ya diperhitungkan sebelum istilahnya membuka toko atau jualan. Ini boleh dibilang semacam kayak bola ini ya, bola bola. Jadi ini kayak usaha kita nih di atas, ini bola raksasanya, bola kamehameha ini ya kayak mendorong usaha kita gitu. Dan kalau udah didorong seperti ini, usaha itu nggak gampang rungkat gitu, karena udah ada istilahnya selain dasar yang kuat juga ada kekuatan di dalam bola kamehameha itu gitu. Ya seperti kita tahu ya, kalau uh, bola kamehameha itu kan berisi kayak kekuatan energi ya, entah itu dibilang chi atau elektron atau apalah, kekuatan dasar, tenaga dalam, pokoknya mengambil dari alam semesta dan lain-lain. Nah, di sini yang dimaksud dengan bola kamehameha itu adalah bentuk dari satu komunitas. Komunitas yang sama seperti tadi, terdiri dari orang-orang, terdiri dari partikel, atom, ion positif negatif ya, pokoknya semua alam semesta itu mereka istilahnya di dalam suatu, entah itu wadah yang besar ya, mungkin berbentuk seperti istilahnya bola lah, entah itu ya kayak bola yang beraura seperti itu. Nah, semakin besar bolanya, ini akan menjadi daya ungkit yang semakin besar buat usaha atau lapak kita ya, atau toko, atau pokoknya jualan kita gitu. Jadi istilahnya saat kita jualan dan komunitas itu istilahnya kita ya pokoknya entah itu buat konten, share, sehingga di dalam
Ya di komunitas itu mereka ngeliat, ada mata memandang, mereka kepo, mereka datang, mereka beli. Nah, di sinilah kekuatannya semakin besar ya, semakin banyak konversinya semakin bagus. Dan di sini bicara tentang tertarget ya. Tertarget ini orang yang suka apa yang produk yang kita jual gitu loh. Kalau produk jualnya ini kita bikin kontennya seputar itu, produk itu gitu. Kalau kita istilahnya di sini ada dua yang pengaruh ya guys, selalu ada dua yang pengaruh. Pertama adalah produknya sendiri atau bisnisnya, kedua adalah kitanya ya sebagai owner atau istilahnya operasional pengendali ya. Boleh dibilang kayak pilotnya seperti itu. Nah, di sini ada dua hal yang orang akan suka. Pertama suka bisnisnya, produk dan ya hal-hal yang seputar produknya. Kedua sama karakter kitanya. Nah, di sini yang menonjol nih. Makanya ada istilah bisnis tanpa muka, faceless bisnis, faceless content, faceless video. Itu sebenarnya konversinya kalau dibanding kalau kita muncul ya, itu lebih bagus yang ada kitanya gitu, ada mukanya seperti itu. Ya memang bisa ya kalau ya namanya orang mau beli ya, apalagi ini ownernya mana gitu loh. Kalau dia bisa ngelihat orang akan menilai percaya atau enggak sama ownernya, entah itu bisnisnya ini tipuan, tipu-tipu atau enggak, itu orang akan lebih comfort, orang akan menilai gitu. Kalau nggak ada mukanya ya gimana gitu loh. Makanya di sini Sir Teman selalu mengarahkan untuk bisnis online yang benar-benar ini orangnya siapa. Ya istilahnya kalaupun bisnisnya berupa belanja di toko online atau belanja di situs-situs atau istilahnya part-time job di situs-situs, pastikan orangnya benar-benar dicek siapa orangnya gitu. Jangan sampai kejadian ditipu gitu. Karena bisa aja ya namanya foto dipajang di situs. Cuma kita harus benar tahu ya sosmednya apa, orangnya apa, sosmednya apa gitu. Jadi ibaratnya kayak kayak misalnya Apple dengan Steve Jobs itu udah benar-benar ya ini produknya Apple ya pokoknya pelopornya Steve Jobs gitu. Juga Elon Musk dengan Tesla itu ya banyak perusahaannya dan ya pokoknya orang identik seperti itu. Microsoft dengan Bill Gates itulah ya ada produk pasti ada ini orang yang di belakang produknya siapa gitu. Memang bisnis juga seperti itu. Nah, tinggal gimana kaliannya membuat bola kamehamehanya itu semakin besar, biar usahanya tuh semakin ya benar-benar pesat berkembangnya ya, naiknya pesat gitu. Karena akan didorong sama kekuatan yang besar di dalam satu komunitas. Kalau komunitas itu udah support, dia udah beli, ya kadang nggak perlu pun dia beli, senang ngeliat usaha kita, senang ngeliat effort karena kita rajin upload video, rajin ya semangat buat konten, rajin sharing-sharing tips-tips, pokoknya rekomendasi jual-jual produk yang bernilai, bervalue, dan ya banyak lagi ya konten-konten yang edukasi, konten ya pokoknya tentang gimana merubah ya, merubah dunia ya menjadi masa depan yang lebih baik gitu. Nah, di sini kembali ya ke misi dan visi usaha ini kita harus punya dan berusaha ya. Kalau jualan cuma jualan doang, gue mau jualan mie ayam, jualan doang gitu. Terus ya udah gitu bakalan ya di situ-situ aja. Mungkin akan omsetnya mungkin besar ya. Jualan mie ayam sehari dapat 500.000, 1 juta ya istilahnya kalau menang-menangan sama yang orang gajinya UMR ya menang gitu. Cuma permasalahannya adalah bisnis itu bisa lebih cepat berkembang, lebih cepat maju, lebih cepat besar gitu. Tinggal orangnya aja mulai berpikiran besar. Bisa aja dia ya ada istilahnya entah itu franchisee atau buka cabang jadi melipat gandakan pendapatan. Nah, di sini kalau dia cuma berpuas diri dengan satu counter, satu toko atau satu warung,
dan tiba-tiba ada kejadian warungnya kena gusur atau ya pokoknya misalnya sewa tempatnya, tempatnya itu disewain ke yang lain. Nah, ini akan sama ownernya disewain ke yang lain. Ini akan berpengaruh gitu. Makanya di sini kalian harus punya rencana cadangan juga saat bisnisnya itu maju. Ini nih cadangannya gimana, asuransinya gimana, backupnya gimana, atau ya Pak. Makanya di sini Sirtiman selalu ya juga memonetasi pasif income-nya dari produk yang kita jual seperti itu. Jadi ini jadi satu kesatuan ya, dan yang jelas kekuatan komunitas inilah yang bikin kembali ya ke yang awal tadi, toko-toko ini anti sepi gitu aja, anti sepi ya. Saat buka tuh kita udah percaya diri. Ya minimal mulai orang-orang udah awareness. Saat kita udah mungkin berjalan sebulan 2 bulan, orang-orang udah langsung action ya, datang dan beli gitu. Nah di sini ini merupakan tips ya, tips silahkan dipraktekkan sendiri gitu. Jangan apa ya, jangan udah tahu konten ini terus ya udah gitu doang. Cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ini benar-benar sebenarnya tips yang paling rasional ya. Dengan komunitas bisa mendongkrak, dengan sosial media bisa mendongkrak penjualan, mendongkrak bisnis, dan ya merubah masa depan menjadi lebih baik. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silakan kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.